Kalau kita bicara soal sejarah Garut, ada dua nama nih yang sering banget disebut tapi ceritanya kadang simpang siur. Sunan Rumenggong dan Sunan Cipancar. Nah, kali ini kita akan coba telusuri jejak mereka dan kita akan lihat gimana kisah dua tokoh ini sebenarnya jadi satu fondasi yang gak terpisahkan buat Tatar Sunda. Oke, biar nggak bingung, ini peta investigasi kita. Kita mulai dari siapa sih mereka berdua, terus kita tarik mundur ke akar kerajaan mereka, kita pahami peran masing-masing, sampai akhirnya kita coba sambungkan benang silsilah yang jadi kunci semuanya. Yuk, kita mulai. Oke, kita kenalan dulu ya sama dua tokoh utama kita, Sunan Rumenggong dan Sunan Cipancar. Mereka ini pilar dari wilayah yang dulu dikenal sebagai Limbangan. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Apa sih sebenarnya hubungan di antara mereka? Saudara, guru dan murid, atau mungkin sesuatu yang lebih rumit dari itu? Keduanya ini tokoh besar, tapi anehnya catatan sejarah justru ngasih kita kepingan puzzle yang berbeda-beda. Nah, disinilah letak misterinya. Gimana caranya dua cerita yang kelihatannya jalan sendiri-sendiri ini ternyata bertemu di satu titik dan membentuk identitas Garut yang kita kenal sekarang? Untuk bisa paham siapa mereka, kita nggak bisa cuma lihat zaman mereka aja. Kita harus tarik garis waktu jauh ke belakang, ke akar dari banyak kerajaan di Tatar Sunda, ke seorang raja legendaris yang namanya masih menggema sampai hari ini. Siapa lagi kalau bukan Prabu Siliwangi? Beliau ini bisa dibilang titik nolnya silsilah para bangsawan Pasundan. Dan dari pohon silsilah raksasa inilah, salah satu cabangnya akan membawa kita langsung ke Sunan Rumenggong. Lihat garis keturunannya jelas banget kan? Sunan Rumenggong itu cucu langsung dari Prabu Siliwangi. Ini bukan sekedar catatan keluarga biasa loh, ini adalah klaim legitimasi. Dia adalah pewaris darah biru Pajajaran, sebuah koneksi yang memberinya status dan pengaruh yang luar biasa pada masanya. Yang menarik, Sunan Rumenggong ini dikenal dengan banyak nama. Mulai dari nama lahirnya, Syekh Maulana Muhammad, sampai gelar kebangsawanan seperti Prabu Jayakusuma. Setiap nama ini seolah jadi cerminan dari perannya yang banyak, sebagai ulama, bangsawan, perintis, sekaligus pemimpin. Nah, sekarang kita fokus ke jejaknya sebagai sang perintis. Kita akan lihat gimana Sunan Rumenggong nggak cuma bawa nama besar keluarganya, tapi juga benar-benar jadi pembuka jalan bagi Islam di pedalaman Limbangan. Catatan sejarah bahkan memberinya gelar Pupuhu yang paling puhu, yang artinya perintis di atas para perintis. Maksudnya, beliau ini bukan sekedar penyebar agama, tapi dialah tetua spiritual pertama yang paling dihormati yang meletakkan fondasi Islam jauh sebelum ada struktur pemerintahan resmi. Inilah yang membedakan beliau. Dia bukan cuma pengajar, tapi juga seorang pembangun. Dengan mendirikan kerajaan Kertarahayu, beliau menciptakan pusat dakwah pertama di wilayah itu. Menggabungkan peran sebagai pemimpin spiritual sekaligus penguasa. Beberapa dekade setelah fondasi diletakkan oleh Sunan Rumenggong, panggung sejarah menyambut tokoh kunci kedua. Kali ini, perannya bukan lagi sebagai perintis yang membuka hutan, tapi sebagai seorang administrator yang membangun kota di atasnya. Inilah eranya sang penerus. Tahun 1525. Coba ingat-ingat tahun ini. Ini adalah titik balik yang sangat penting. Momen ketika Limbangan bertransformasi dan kisah kedua Sunan kita ini mulai terjalin secara resmi. Jadi, di tahun inilah Sunan Cipancar secara resmi diangkat menjadi Adipati pertama Limbangan. Dan ini bukan pengangkatan biasa. Mandatnya datang langsung dari salah satu wali Songo, Sunan Gunung Jati, dari pusat kekuasaan Islam saat itu, yaitu Cirebon. Penunjukan ini benar-benar jadi game changer. Status Limbangan berubah total. Dari yang tadinya pusat spiritual informal yang dipimpin seorang pupuhu, sekarang menjadi sebuah kabupaten, sebuah wilayah administrasi Islam yang resmi di bawah naungan Kesultanan Cirebon. Dan inilah yang membawa kita ke jantung misteri ini. Dengan peran yang berbeda, gimana tepatnya kedua tokoh ini terhubung? Mari kita coba satukan benang-benang silsilah yang coba dipecahkan oleh para sejarawan selama ini. Jadi, pertanyaannya, apa hubungan darah antara Sunan Rumenggong sang perintis dan Sunan Cipancar sang adipati? Berbagai sumber sejarah menawarkan beberapa teori yang kuat, dan masing-masing punya implikasi yang menarik. Jadi, catatan sejarah itu memberi kita dua kemungkinan jalur utama.
Keduanya ini nggak saling bertentangan loh. Justru ini menunjukkan betapa rumitnya melacak garis keturunan di masa lalu, di mana hubungan darah dan aliansi politik itu seringkali terjalin erat sekali. Versi pertama ini menyajikan hubungan darah yang sangat jelas dan langsung. Sunan Cipancar adalah cicit atau generasi keempat dari Sunan Rumenggong. Ini adalah jalur silsilah yang lurus yang menempatkan Cipancar sebagai pewaris biologis langsung dari sang perintis. Nah, versi kedua menunjukkan hubungan yang lebih politis. Jadi, keterkaitan mereka terjalin lewat pernikahan dan warisan wilayah. Ini adalah praktek yang sangat umum zaman dulu untuk mengamankan suksesi dan juga memperluas pengaruh kekuasaan keluarga. Tapi terlepas dari jalur silsilah mana yang paling akurat, ada satu hal yang pasti. Warisan gabungan dari kedua tokoh ini tak terbantahkan. Dan dampaknya masih sangat terasa di Garut sampai hari ini. Pada akhirnya, yang kita lihat adalah sebuah sinergi yang sempurna. Sunan Rumenggong meletakkan fondasi spiritual yang kokoh seperti akar pohon yang kuat. Lalu, di atasnya, Sunan Cipancar datang dan membangun struktur administrasi formal yang menaunginya. Keduanya ini saling melengkapi. Dan warisan mereka terus tumbuh, nggak berhenti di situ. Keturunan dari garis silsilah ini kemudian menjadi ulama-ulama besar yang mendirikan pesantren-pesantren ternama di seluruh Jawa Barat. Ilmu dan ajaran mereka terus mengalir dari generasi ke generasi. Misi resmi Sunan Cipancar sebagai utusan Sunan Gunung Jati, inilah yang menjadi salah satu pilar utama identitas Garut. Ini dia landasan historisnya kenapa Garut sampai sekarang punya julukan kota santri. Ini meninggalkan kita dengan sebuah perenungan ya, bagaimana sebuah jalinan silsilah yang rumit dengan segala versinya pada akhirnya bisa menempa jiwa dan identitas sebuah daerah. Kisah Rumenggong dan Cipancar menunjukkan bahwa sejarah itu bukanlah garis lurus, melainkan sebuah mozaik yang kaya dari banyak cerita.